Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bisakah sekali lagi katakan shalom? Belum semua bisakah katakan shalom? Senang bisa beribadah kembali bersama dengan Anda. Tentu saja disertai dituntun Tuhan di dalam segala hal dalam perjalanan hidup kita. Sekali lagi saya ingin menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Dimanapun Anda berada, buka hati karena Tuhan rindu melawat, menjamah dan mengubahkan hati Anda. Sepanjang bulan Juni, kita mau berbicara hal yang begitu penting di dalam perjalanan menuju penggenapan visi dan mimpi daripada Tuhan. The Year of Dreams and Visions. Tema besarnya adalah membuat perencanaan di dalam hikmat-hikmat Tuhan. Dan saya meyakini tempat yang terbaik, salah satu tempat terbaik untuk memperoleh hikmat adalah dalam hadirat Tuhan. Lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Karena Alkitab kita mengajar, Amsal 1 ayat 7. Permulaan pengetahuan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, mencari Dia, disitulah hikmat-hikmat Tuhan curahkan supaya visi dan mimpi daripada Tuhan tidak ada yang gagal, tetapi semua digenapi di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu kembali sepanjang ibadah umum hari ini juga kita mau berbicara mengenai hikmat. Saya beri tema besar adalah 7 nasihat orang bijak, orang bijaksana. Adapun tema-tema atau judul sepanjang ibadah umum hari ini adalah umum yang pertama hidup mati dikuasai lidah. Umum yang kedua jatuh bangun dipengaruhi oleh pikiran kita, mindset kita. Lalu umum yang ketiga mengatasi kebiasaan buruk. Dan umum yang keempat adalah jalan hidup orang benar. Kita perlu hikmat yang menuntun kita. Dan dirangkum menjadi tema besar 7 nasihat orang bijaksana. Kita akan perhatikan di dalam Alkitab kita. Ibadah umum yang pertama, mari kita lihat bagaimana hidup mati kita dipengaruhi oleh lidah kita. Kayaknya sepele, sepertinya simple, tapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Kita perlu menjaganya. Mari buka Alkitab kita di dalam Amsal 18, ayat 20 sampai 21. Amsal 18, ayat 20 sampai 21, 2 ayat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membacanya dengan suara keras. Karena iman timbul dari pendengaran. Kita perlu mendengar juga dengan mulut kita sendiri juga ya. Amsal 18 ayat 20 sampai 21, mari kita baca 2 ayat ini, 1, 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang setuju dengan ayat-ayat ini katakan amin. Amin. Ayat 20 dikatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Pastor Bernard ini maksudnya makan ya, kuliner ya. Kan mulut kita kalau makan perut kenyang. Firman Tuhan ini bukan hanya berbicara mengenai perut kenyang secara fisik, secara jasmani. Dalam Alkitab kita perut ya betul, literal perut jasmani. Tapi seringkali juga perut itu merupakan simbol daripada manusia di dalam, manusia batiniah kita. Atau kepuasan di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita. Jadi gak melulu soal perut jasmani. Meskipun betul ya, bagaimana perut kenyang kalau kita makan. Tapi ini berbicara mengenai kepuasan di dalam, inner satisfaction. Bagaimana hati puas di dalam ketika mendengar perkataan yang benar dan baik. Bapak Ibu Saudara, salah satu kata-kata yang paling enak kita dengar adalah ketika seseorang menyebut nama kita. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Apalagi orang itu mungkin teman sahabat kita atau orang yang sudah lama kita tidak berjumpa lalu dia menyebut nama kita. Ada sebuah inner satisfaction. Kalau saya pulang ke perumahan ada satpam di depan. Ngomong-ngomong istri saya jauh lebih terkenal daripada saya. Karena istri saya selalu sering bawa makanan buat satpam itu meskipun satpamnya bergantian. Jadi selalu ketika mobil mau masuk sudah nyapa, halo Ibu Anit. Ternyata Pastor Bernard, Pak Bernard. Ya sudah punya Pak Ibu Anita, gak jadi karena saya yang ada di dalamnya. Ketika dengar perkataan itu dari siapapun itu. Ketika berkunjung keluar kota, kebetulan di satu kota tertentu ada tempat penginapan hotel yang biasa kami tinggal untuk pelayanan di kota itu. Resepsionisnya bisa ingat nama kami. Ketika disebut nama kita, nama Anda, nama saya,
Pastor Bernard atau Pak Bernard atau Ko Bernard. Salah satu nama yang paling enak kita dengar adalah nama kita disebut. Bahkan bukan hanya nama, ketika seseorang mengapresiasi, memuji kita, memberikan kata-kata yang benar, memberikan kata-kata yang baik. Atau kita misalkan lagi down, lagi putus asa. Lalu ada orang yang menguatkan. Dia berkata, saya yakin Tuhan itu bisa memberkati atau memberikan terobosan jalan keluar. Atau orang yang lagi sakit. Lalu ada kata-kata penghiburan. Ada doa-doa yang diucapkan. Beberapa waktu yang lalu saya doakan orang divonis kena kanker. Lalu ketika berdoa, saya ada ingat satu ayat ketika Tuhan Yesus mau diminta oleh saudara-saudaranya untuk mendoakan Lazarus yang sakit keras. Lalu Yesus berkata kepada 12 muridnya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi membawa kemuliaan. Sepanjang saya mendoakan, tiba-tiba ingat ayat itu saya ucapkan. Orangnya langsung berbinar-binar matanya, wajahnya pun berbeda. Bapak Ibu Saudara, inner satisfaction. Ketika kita mendengar kata-kata yang baik dan benar. Kalau di dalam diri kita kepuasan diri kita pun berasal dari kata-kata. Demikian sepatutnya kita berpikir. Berarti orang lain juga butuh kata-kata yang baik dan benar dari mulut kita. Jadi perut dikenyangkan oleh hasil mulut dan bibir, bukan hanya sekedar makan-makan kuliner. Tapi lebih dalam daripada itu, berbicara mengenai kepuasan di dalam batin. Ada sebuah inner satisfaction. Kalau kita pun merasakan demikian, pikirkan yang sama, orang lain pun butuh kata-kata yang benar, butuh kata-kata penghiburan, butuh kata-kata yang baik daripada kita. Kalau kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, kata-kata yang menjatuhkan, Bapak Ibu Saudara, hari ini berubahlah. Karena ini salah satu dari 7 nasihat orang bijaksana. Yaitu berkata-kata yang baik dan benar. Bahkan lebih lanjut lagi ayat 21. Bahkan lebih ekstrim lagi. Kalau tadi dikenyangkan, sekarang lebih ekstrim lagi ayat 21. Bahkan hidup dan mati dikuasai lidah kita. Pastor Bernard yakin nih, hidup mati dikuasai lidah? Yes, betul. Nanti kita lihat lebih lanjut apa penuturan atau penjelasan Rasul Yakobus. Tapi berapa banyak pembunuhan karakter, mungkin gak langsung bunuh fisiknya. Karena kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak bijaksana. Tapi berapa banyak pembunuhan secara fisik terjadi. Ketika ada kata-kata umpatan, kata-kata makian, kata-kata cercaan, cemoohan, hinaan, kata-kata kepahitan dilontarkan. Sungguh lidah kita itu menentukan hidup dan mati. Hati-hati gunakan lidah kita Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap sepele. Karena Alkitab kita mengajarkan demikian. Bahkan bukan hanya inner satisfaction. Bahkan lebih lanjut daripada itu, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Kalau kita ingin mengalami kehidupan, kuasai lidah kita dengan baik, dengan benar. Tapi kalau kita ingin kematian, ya sudah sembarangan saja. Bahkan hal itu benar bagi fisik kita, hidup dan mati fisik kita. Bahkan hidup dan mati rohani kita. Masih ingat Bapak Ibu Saudara bagaimana cara kita terima keselamatan? Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata bagaimana? Barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia dibenarkan, dia diselamatkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajar kepada jemaat. Bagaimana ketika orang itu berkata-kata dengan mulutnya, dia diselamatkan, dia dibenarkan. Jadi benarlah perkataan firman Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan itu selalu konsisten. Kalau firman Tuhan berkata lidah kita berpengaruh besar, betul demikian. Bahkan kita terima keselamatan, ini soal akhirat, soal hidup dan mati yang kekal, itu pun tergantung lidah kita. Oleh karena itu di dalam berbagai kesempatan, baik di dalam personal, penginjilan personal maupun di dalam ibadah. Seringkali saya menuntun orang itu berdoa keselamatan. Doanya kan poinnya adalah minta ampun dosa. Lalu yang kedua, dengan mulut kita mengaku dengan hati percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Statement aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu penting sekali. Itu yang membedakan antara kehidupan kekal atau kematian kekal. Dipengaruhi dengan mana?
lidah kita. Pastor Bernard, kita kan cuma percaya aja cukup dalam hati. Oh nggak bisa. Harus dua. Oleh karena itu Paulus berkata, ketika kita percaya dalam hati maka aku berkata-kata. Demikian juga terima keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bahkan hidup dan mati kita bukan hanya secara fisik. Secara rohani yang menentukan akhirat kita. Itu pun ditentukan oleh lidah kita. Betapa powerfulnya, betapa luar biasanya. Mungkin berapa 10 atau 15 tahun yang lalu, saya pernah baca artikel ada seorang ilmuwan Jepang. Dia buat penelitian, air begitu, air biasa. Dia ucapkan kata-kata yang baik, katanya strukturnya berubah dan lain sebagainya. Meskipun di akhir penelitian dia tetap ada orang kontroversi, ada yang pro dan kontra. Ya tidak tahulah bagaimana itu, tapi kita akan perhatikan, lihat dalam Alkitab kita. Sungguh-sungguh perkataan kita itu menentukan. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya, hati-hati. Ini nasihat pertama dari 7 nasihat orang bijaksana. Oleh karena itu kita melihat lebih lanjut mengenai lidah. Kita buka Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Apakah sepowerful itu sih Pastor Bernard? Yes. Sehebat itu lidah kita. Yakobus pasal yang ketiga. Kita lebih lanjut melihat ayat yang pertama, saudara-saudaraku janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ada yang pekerjaannya guru atau dosen? Enggak usah angkat tangan. Ada? Enggak apa-apa, saya juga guru kok. Saya juga akan ngajar umat ini ya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Oh Tuhan, kalau gitu mari para guru kita resign bersama-sama. Bukan begitu kesimpulannya, bukan. Lalu ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Maksudnya gini loh Bapak Ibu Saudara, guru di zaman itu orang Yahudi bahkan sampai hari ini, guru itu adalah pekerjaan profesi yang paling utama. Dan banyak orang Yahudi pengen jadi guru. Sebagai seorang guru, sebagai seorang rabi, apalagi guru rohani, mereka itu betul-betul menganggap itu profesi nomor 1. Karena mereka punya prinsip takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi guru itu mengajarkan takut akan Tuhan. Oh bangsa Yahudi, bangsa Israel sangat menghargai profesi guru. Tapi masalahnya di sini, guru itu kata-kata dan perbuatannya ditiru, soalnya itu mempengaruhi orang lain. Mungkin gak banyak Bapak Ibu Saudara profesinya guru atau dosen ya, ada beberapa ya. Lanjutkan karena butuh. Ya karena guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya. Harus jadi ada guru-guru, dosen-dosen yang takut akan Tuhan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus kita di Indonesia. Perlu Anda di sana. Tapi meskipun sebagian besar kita profesinya bukan guru, ingat baik-baik namanya orang Kristen, tetap kata-kata dan perbuatan kita dilihat orang lain. Itu maksudnya bukan hanya berbicara mengenai profesi gurunya, tapi betul Yakobus berbicara kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu memang mengagungkan profesi guru, apalagi profesi guru di Israel sana. Tapi apapun profesinya, hidup kita itu, kata-kata dan tindakan kita itu mempengaruhi orang lain. Apalagi kita yang berdoa minta dipromosi Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, semakin kita diangkat tinggi, dipromosi. Entah dalam pekerjaan, karir kita atau bisnis kita, kekayaan kita, pengaruh kita, jemaat kita, jumlah jemaat yang makin banyak. Tahukah kata-kata dan perbuatan kita makin disorot? Yang dimasukkan media itu loh Bapak Ibu Saudara, heboh. Pertengkaran inilah hamba Tuhan, ini hamba Tuhan itulah. Pengacara ini, pengacara itulah. Politikus ini, politikus itu. Kenapa mereka yang diekspos? Apakah di grassroots tuh gak ada ribut sana ribut sini? Oh banyak. Bedanya yang diekspos itu yang sudah menarik massa. Punya kemampuan influence, pengaruh, kesuksesan, kekayaan, keberhasilan yang sudah tingkat tinggi. Sehingga pengaruh. Apalagi kita yang minta diberkati Tuhan, dipromosi Tuhan. Semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut loh Bapak Ibu Saudara. Semakin Anda kaya, semakin Anda sukses, berpengaruh. Semakin dituntut kata-kata dan perbuatanmu harus benar. Itu loh maksudnya Bapak Ibu Saudara.
Tapi bukan berarti akhirnya kita takut dipromosi. Doa saya semua kita mengalami promosi dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Promosi dalam segala hal, pekerjaan, bisnis kita, karir kita, keuangan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Doa saya Anda semua mengalami promosi. Tapi hati-hati kata-kata dan perbuatan kita dilihat orang. Semakin kita dikenal, semakin kita sukses, orang semakin sorot kita. Itulah sebabnya Yakobus berkata, jangan seorang pun ingin jadi guru. Maksudnya tadi. Dan bukan hanya profesi guru. Ingat kata-kata dan perbuatan kita. Tapi diberkatilah Bapak Ibu Saudara, dipromosi Tuhanlah. Tapi ingat semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Berarti jaga hidup kita, jaga kata-kata kita, jaga perbuatan kita. Yang setuju, yang paham katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sering kali ngomong sama istri saya, bukan hanya sekedar pencitraan. Nih jangan-jangan ketika kita di mall, kita lagi negur anak kita lagi marahin anak kita, ada jemaat. Pastor Bernard sukanya marah-marah. Saya selalu mengingatkan sama istri saya, bukan berarti di luar itu pencitraan, enggak. Oh berarti kalau kita negur anak kita, namanya anak-anak kan kadang-kadang nakal. Atau iseng. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kata-kata dan perbuatan kita disoroti orang. Bahkan lebih lanjut ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Setuju, gak ada manusia sempurna. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang juga mampu mengendalikan tubuhnya. Wow. Ternyata ketika kita mampu ngontrol lidah kita dikatakan orang sempurna. Kita mampu mengendalikan tubuh yang lain. Jadi ciri orang yang mampu mengendalikan tubuhnya atau mengendalikan dirinya, lihat saja perkataannya. Bayangkan ya, standar kesempurnaan itu standarnya lewat lidah. Bahkan lidah bisa dikontrol, Anda pasti mampu menguasai diri kita. Lidah tak bisa dikontrol, sudah pasti Anda gak bisa menguasai tubuh, gak bisa mengendalikan diri. Bayangkan standarnya langsung dipatok oleh Rasul Yakobus, yaitu lidah perkataan. Dan ngomong-ngomong soal lidah, perkataan, termasuk perkataan yang diucapkan dan yang tidak perlu diucapkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, banyak kata-kata yang perlu diucapkan, tapi lebih banyak kata-kata lagi yang tidak perlu diucapkan. Orang yang mampu ngontrol lidahnya demikian. Dia tahu timingnya berkata-kata, dia tahu apa yang harus katakan. Dia pengen mengutarakan tapi dia stop di mulutnya, hanya ditelan saja dalam hati. Orang itu mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Tapi orang yang sembarangan, semua serba diekspos. Termasuk kata-kata ini menurut saya bukan hanya lisan, bukan hanya verbal, termasuk tulisan. Oleh karena itu jemaat gereja Mawar Sharon, dengarkan. Semua harus bijaksana menggunakan media sosial. Jangan komplain, jangan curcol, jangan nyindir lewat media sosial. Apa bedanya kita dengan akun-akun satir? Tahu akun satir? Yang isinya itu selalu mengekspos kejelekan gereja, kejelekan pendeta, kejelekan semua diekspos oleh akun-akun satir. Ada jemaat yang berkata, Pastor Bernard, tapi saya cuma iseng pengen tahu aja. Pengen tahu lama-lama hatimu juga terkamiri. Karena hidup dan mati kita dikuasai lidah dan apa yang kita dengar. Jemaat gereja Mawar Sharon harus bijaksana menggunakan media sosial. Kalau mau pakai media sosial, posting kata-kata, buat caption yang membangun. Tak perlu menyindir orang lain. Dalam satu waktu kita bercerita bagaimana Tuhan bisa pakai kita. Tapi dalam kata-kata kita bisa nyindir orang lain. Bisa merendahkan orang lain. Betapa tidak bijaksananya kita. Kalau kita mau pakai media sosial, gunakan dengan bijaksana. Buat kata-kata yang membangun, yang memberkati, menginspirasi. Sudah, that's it. Tutup titik sampai di situ. Jangan sampai kita memanfaatkan demikian rupa. Maksudnya nyindir orang, gak kesindir-sindir orang ya. Tambah jengkel kita. Dan orang yang membaca, ini jemaat gereja, ini pemimpin gereja ya. Terlalu banyak hal yang kita rusak. Baik kata-kata yang diucapkan, baik kata-kata yang tak perlu diucapkan, baik verbal lisan, baik tulisan. Bijaksanalah. Gunakan media, apalagi engkau tahu followersmu banyak. Gunakan kata-kata yang baik, yang berguna, yang membangun. Kalau ingin memberi nasihat masukan kepada seseorang, beranikan diri, 4 mata ketemu. Atau kalau nggak berani, direct message aja, personal message.
bukan expose di media. Karena di media maksudmu mungkin ingin ngasih tahu orang, tapi orang itu bisa nimpalin kiri kanan dan tak sampai kepada tujuan kita buat apa. Padahal nulis caption itu loh, saya Bapak Ibu Saudara kalau nulis caption kadang-kadang malas karena harus nyusun kata-kata. Ada orang yang niat nulis caption panjang lebar hanya untuk nyindir orang lain, hanya untuk menunjukkan dia jengkel dan kecewa. Saya pikir waktu untuk ngetik itu dibuang terlalu banyak. Kenapa tidak dipakai untuk hal-hal yang produktif, melayani keluarga, mengasihi keluarga, jadi orang tua yang baik, jadi papa mama yang baik, jadi orang tua yang baik, jadi hamba Tuhan yang baik. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, orang yang bisa menguasai lidahnya, dikatakan dia mampu mengendalikan seluruh tubuhnya. Tak mampu menguasai lidah, pasti tak mampu menguasai dirinya. Hati-hati dengan kata-kata kita. Catat baik-baik, ada 8 jenis perkataan negatif. Yang pertama gosip. Gosip itu mengatakan fakta. Mungkin fakta atau sesuatu yang benar tapi kepada orang yang salah. Oleh karena itu loh Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau menegur, gak perlu lewat orang lain. Pakai mulut kita sendiri untuk menasihati seseorang. Gosip itu jadi mengatakan sesuatu fakta atau yang benar mungkin, tapi kepada orang yang salah. Itu perkataan negatif yang pertama. Perkataan negatif yang kedua merendahkan, menjatuhkan mental orang lain. Itu pun adalah perkataan yang salah, yang negatif. Merendahkan atau menjatuhkan mental orang lain. Yang ketiga membual. Membual itu membesar-besarkan dengan tujuan supaya kita dapat spotlight. Supaya kita dapat pujian. Yang keempat manipulasi. Manipulasi itu adalah mengontrol orang lain supaya mengikuti keinginan kita. Itu pun perkataan negatif. Yang kelima pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu membagi-bagi nilai yang sesat atau yang palsu atau yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Di sana sini banyak pengajaran sesat. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini apalagi teknologi industri itu sudah 4.0, 4.0 bahkan sudah masuk 5.0. Teknologi informasi yang luar biasa, internet kita. Kita bisa mengakses pengajaran khotbah dimanapun. Hati-hati. Ada pengajaran-pengajaran yang gak sesuai dengan Alkitab kita. Tampaknya seperti hebat pengajarannya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Yang keenam adalah komplain. Komplain tidak puas dengan kondisi, dengan keadaan atau dengan orang lain. Lalu yang ketujuh menyanjung. Menyanjung itu memuji dengan tujuan mencari muka. Yang kedelapan dusta atau berbohong. Berbohong berarti mengucapkan hal-hal dusta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Beda dengan gosip. Kalau gosip itu mungkin fakta benar, tapi kepada orang yang salah. Kalau dusta memang berita bohong. 8 perkataan negatif itu harus tidak ada di dalam lidah kita, dalam mulut kita. Mari kita dedikasikan lidah mulut kita. Hanya untuk menyenangkan Tuhan, hanya untuk membangun, hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk mengucapkan yang hal-hal yang berguna, hanya untuk membangun mental kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Ayat yang ketiga kita lanjut Yakobus 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Anda lihat kuda, kuda itu hewan yang cepat dan perkasa. Bahkan kendaraan bermotor kita, mobil, itu tenaganya disamakan dengan tenaga kuda ya kalau Anda suka otomotif. Contoh misalnya sport cars itu bisa sampai 750 HP, horsepower. Gimana sih maksudnya Pastor Bernard? 750 kuda yang gede-gede yang kuat-kuat diikat jadi satu lalu dipecut sekali. Bum! Itu daya tarik kekuatannya seperti mobil itu 750 horsepower. Kira-kira seperti itulah. Kuda itu kan hewan yang cepat, yang tangkas, yang kuat. Tapi mudah dikendalikan. Gunakan tali kekang di mulutnya. Tarik kiri, dia belok kiri. Tarik kanan, dia belok kanan. Padahal dia perkasa banget, kuat banget. Hanya cukup pakai kekang, dia ditundukkan, ditaklukkan. Atau yang keempat, ayat 4, lihat perhatikan. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan dikerahkan oleh angin keras, namun dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kalau kita naik kapal, ukuran kemudinya sebesar kapal. Ada Bapak Ibu Saudara yang pernah lihat kemudi kapal sebesar kapal?
Gak ada kan, kemudinya kecil saja. Tapi ketika nahkoda itu membelokkan kiri, kapal yang gede itu, yang huge itu akan belok ke kiri. Ketika dibelokkan ke kanan, kemudinya akan belok ke kanan. Bayangkan dikontrol oleh sesuatu yang kecil. Lalu Yakobus menjelaskan demikian ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Ada yang lidahnya lebih besar daripada kepalanya? Nggak ada ya. Lidahnya kecil, pendek lagi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil. Kecil Pastor Bernard. Nggak mungkin ada efeknya. Siapa bilang. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api. Ia dapat membakar hutan yang besar. Lebih lanjut ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Maksudnya Pastor Bernard, lidah kita dari neraka ya? Bukan. Orang yang gak bisa ngontrol dirinya. Orang atau iblis itu akan menguasai lidahnya. Memang kemudi itu kecil. Memang tali kekang itu kecil untuk ngontrol kuda. Tapi jangan salah, yang kecil itu matters. Pastor Bernard cuman lidah kok. Aku cuman ngomong sama anakku. Alah, kamu pasti gak bisa lah. Gak bisa naik kelas, kamu memang bodoh dan tolol. Aku cuman ngomong sama suamiku. Dia gagal terus. Ya memang lah, kamu gak akan mungkin berhasil. Aku cuman ngomong gitu loh Pastor Bernard. Jangan salah lah Bapak Ibu Saudara. Lidah itu ayat yang ke-6 dikatakan lidah pun adalah api. Berarti ada 3 sifat nih. Seperti api. Untuk membakar sesuatu yang besar gak perlu api besar. Betul Bapak Ibu Saudara? Cukup api kecil. Berarti kita paham. Untuk membuat kehebohan sejagat raya. Cukup dengan lidah. Karena lidah itu sama dengan api efeknya. Yang kedua, kalau api itu sudah ada satu yang terbakar, dia akan menyebar dengan cepat. Betul atau betul? Sama juga dengan perkataan kita. Yang kedua berarti perkataan kita akan menyebar dengan begitu cepat. Yang ketiga, kalau sesuatu dibakar dengan api, jadi luka bakar. Benar Bapak Ibu Saudara? Hati-hati dengan lidah kita, karena luka bakarnya lebih mengerikan daripada luka bakar kena api. Tapi Pastor Bernard, saya sudah minta maaf. Saya sudah mohon minta maaf. Ada banyak hal, hubungan yang retak atau perkataan yang sudah terlanjur terucap. Tidak hanya sesimpel kita tarik dan minta maaf. I'm sorry. Banyak hal ternyata gak bisa dituntaskan dengan hanya minta maaf, I'm sorry. Jadi dibanding kita keliru ngomong, tahan di sini. Pastor Bernard, tapi saya sudah minta maaf betul. Saya sudah sampai berlutut-lutut minta maaf. Tapi orang yang gak mau ngampuni. Ya itulah. Karena luka bakar. Lidah itu begitu mengerikan. Tapi lidah juga bisa menjadi sesuatu yang berguna. Membangun, memberkati, menguatkan. Seperti api, cukup api kecil bisa membakar hutan. Seperti api menyebar dengan cepat, demikian perkataan kita. Seperti api yang akhirnya meninggalkan, akhirnya hangus dan jadi abu, puing-puing, luka bakar kalau orang kebakar. Demikian juga lidah kita. Dan luka bakarnya luka bakar di dalam hati dan jiwa. Kalau luka bakar di luar, diobati. Kemarin ada jemaat yang cerita waktu kecil dia kena luka bakar. Dia cerita bagaimana kulitnya dikelupas berkali-kali supaya akhirnya kulitnya sama. Dan kalau lihat hari ini gak akan kelihatan bahwa dia pernah luka bakar. Luka bakar di fisik jauh lebih mudah meskipun itu pun dengan perjuangan. Tapi luka bakar dalam hati, dalam jiwa. Mau pakai obat apa Bapak Ibu Saudara? Bahkan kita tarik ucapan kita pun ada beberapa hal yang gak bisa ditarik kembali. Betapa mengerikan, lidah memang kecil seperti kemudi, seperti kekang pada mulut kuda. Tapi bisa menghancurkan seseorang berkeping-keping atau bisa mengangkat seseorang di dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Ketika saya berkata demikian, saya pun ngeri Bapak Ibu Saudara. Tuhan jaga, Tuhan hidup kita. Kalau tidak, tak mampu kita mengendalikannya. Berapa banyak perceraian, berapa banyak kehancuran, berapa banyak kejatuhan.
Dalam Alkitab kita ada kisah, Anda nanti baca saja di rumah, kita nggak sempat buka ayat-ayatnya. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 11, 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 11. Itu ada sebuah peristiwa antara Rehabeam. Rehabeam itu anaknya Salomo, ahli waris. Dengan Yerobeam, Yerobeam itu budaknya Salomo. Ini anak, ini budak. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi business owner, kira-kira bisnismu ditaruh ke anak atau ke pembantu? Ke anak kan, ahli waris. Satu saat Yerobeam itu bertanya, di zaman Salomo memang mereka itu kerja keras. Salomo juga agak keterlaluan sih. Bangun istananya begitu megah, bangun bait Allah 7 tahun. Itu memperkerjakan orang Israel juga. Lalu mereka merasa bekerja paksa. Lalu Yerobeam berkata, tolong ringankan pekerjaan kami. Rehabeam bagus, tanya pendapat para tua-tua. Tua-tua berkata begini, kalau engkau ingin orang Israel itu tetap jadi hambamu, maka kata-kata baik yang harus engkau ucapkan. Para tua-tua sudah nasihati, engkau harus mengucapkan kata-kata baik. Tapi dia gak puas Rehabeam. Aku tanya orang muda, dia tanya orang tua, dinasihati demikian, dia tanya orang muda. Kata orang muda, sudah sikat aja itu Yerobeam. Kalau dulu ayahku mencambuk kamu dengan cambuk biasa, aku dengan cambuk besi. Pokoknya lebih keras. Dia kata-katakan kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang merusak. Apa yang terjadi? Sejak Rehabeam, dengarkan baik-baik. Kerajaan Israel terpecah jadi 2. Ironisnya, anaknya Salomo cuma mimpin 2, Yehuda dengan Benyamin. Yerobeam budaknya, pembantunya memimpin 10 suku. Sejak Rehabeam berkata-kata demikian, boom, pecah umat pilihan Tuhan. Hanya kata-kata. Sekian tahun Daud berjuang mendirikan kerajaan Israel sejak zaman Saul sebetulnya, tapi turun ke Daud. Daud berjuang belasan tahun, dia dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Dia jadi raja, dia menyatukan bangsa Israel 12 suku, akhirnya jadi satu. Lalu diturunkan kepada anaknya Salomo. Salomo juga mengalami kesuksesan, keberhasilan. Pekerjaan puluhan tahun dari Daud dan Salomo hancur sekejap oleh kata-kata Rehabeam. Ngeri gak Bapak Ibu Saudara? Pernikahan Anda yang sudah dibangun puluhan tahun, bisnis kita yang sudah dibangun puluhan tahun, atau karir kita yang sudah dibangun puluhan tahun, boom, hancur. Hanya perkataan yang tak bijaksana. Begitu mengerikan kata-kata kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Beberapa ayat terakhir setelah itu kita selesai. Ayat yang ke-7, Yakobus 3 ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakan. Dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Hebat ya, manusia itu bisa menjinakan yang lain loh. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Manusia itu pintar loh Bapak Ibu Saudara, bisa naklukkan yang lain. Karena demikianlah perintah Tuhan kan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ciptaan. Tapi menguasai lidah ternyata susahnya minta ampun. Pastor Benda tadi dikatakan firman Tuhan, tak seorang pun yang berkuasa menjadikan lidah. Lah, terus buat apa kita ngontrol kalau gitu? Loh, orang yang gak ngontrol aja masih kesulitan, apalagi kita yang sembarangan. Yang kedua, minta tuntunan Roh Kudus. Untuk Roh Kudus selalu mengingatkan, menjaga kita. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menjaga lidah kita. Ayat yang terakhir, lihat ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diucapkan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawan dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tidak boleh mulut kita satu ngomong berkat, satu ngomong kutuk, satu menjatuhkan, satu mengangkat orang. Keputusan ada dalam hidup kita. Kata-katakan sesuatu yang berkat, kata-katakan sesuatu yang berguna, membangun, memberkati orang banyak. Lihat orang-orang kita di sekitar kita akan berubah. Keluarga kita akan berubah. Anak-anak kita akan berubah. Suami kita akan berubah. Istri kita akan berubah. Orang tua kita. Teman-teman di sekeliling kita. Pekerjaan kita. Bisnis kita. Karyawan kita. Bos kita. Akan mengalami perubahan ketika ada seorang anak Tuhan Jemaat Gereja Mawar Sharon. Kata-katanya kata-kata yang positif. Berguna dan membangun. Yang sepakat katakan amin. Amin. Ada 3 aplikasi sederhana yang kita bisa lakukan. Yang pertama.
Berarti jaga perkataan kita, baik lisan maupun tulisan. Ingat kata-kata yang pilih, kata-kata berkat, kata-kata yang membangun. Yang kedua, bijaksanalah gunakan media sosial. Karena ini zaman teknologi industri 4.0, sudah masuk 5.0. Gunakan media sosial dengan bijak. Yang ketiga, bekerja samalah dengan Roh Kudus. Menjaga lidah kita. Lihat, sesuatu yang berguna, sesuatu yang membangun, sesuatu yang baik akan kita kerjakan bersama-sama. Yang mau mengalami katakan amin.